Selamat siang, pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami hadirkan informasi terkini berkenaan dengan Kejagung yang menggeledah kantor Badan Gizi Nasional. Kejaksaan Agung tengah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN Jakarta Pusat. Saat ini proses penggeledahan masih berlangsung di tengah penyelidikan dugaan praktik jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang menjadi bagian dari program makan bergizi gratis. Informasi terkini sudah bergabung bersama kami ada rekan Adinda Vinka langsung dari kantor BGN Jakarta Pusat. Vinka, selamat siang. Bagaimana situasi dan kondisi di kantor BGN saat ini? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Kejaksaan Agung saat ini tengah melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional atau BGN Jakarta Pusat, di mana di tempat saya berdiri saat ini, di kantor Badan Gizi Nasional, Kejaksaan Agung saat ini masih berada di dalam kantor Badan Gizi Nasional. Hal ini pun dikonfirmasi oleh pihak dari Kejagung, yaitu PLHK Puspenkum Kejagung, membenarkan adanya penggeledahan di dalam kantor Badan Gizi Nasional sejak pada pukul 2 dini hari tadi. Dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan saat ini di depan kantor Badan Gizi Nasional, memang tadi pada sekitar pukul 2 dini hari tadi ada sekitar 4 mobil Kejaksaan Agung ini masuk ke dalam kantor Badan Gizi Nasional. Dan Anggi dan juga pemirsa, saat ini yang bisa saya gambarkan situasi dan kondisi di belakang saya saat ini, memang kami para awak media saat ini masih belum bisa memasuki kantor Badan Gizi Nasional, hanya bisa sampai di depan pagar saja, dikarenakan memang pengawasan di sini dan juga keamanan di sini masih terus diperketat karena memang pihak dari Kejaksaan Agung ini masih terus berada di dalam untuk melakukan penggeledahan. Dan juga jika bisa saya gambarkan situasi dan kondisi saat ini di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN, pihak dari karyawan BGN sendiri pun ini masih terus berada di luar kantor BGN, dikarenakan mereka hanya bisa boleh memasuki wilayah luar dan juga lobi karena memang pihak dari kejaksaan ini masih terus melakukan penggeledahan yang tadi sekitar pukul 2 dini hari tadi sampai saat ini, yaitu pukul 11:02 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga pihak dari TNI pun juga kami lihat tadi masih terus berjaga di depan kantor Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa penggeledahan di dalam kantor Badan Gizi Nasional ini berjalan kondusif. Dan juga memang saat ini pihak dari karyawan dari BGN ini masih terus berlalu lalang di depan kantor Badan Gizi Nasional, dan kami pun mencoba meminta informasi sedikit, tetapi memang saat ini pihak dari karyawan BGN pun sampai saat ini masih belum bisa memberikan informasi terkait ada apa di dalam, dikarenakan memang saat ini Anggi dan juga pemirsa, kami masih belum bisa memberikan info lebih detail lagi karena memang saat ini kami masih terus menunggu perkembangan bagaimana terkait penggeledahan yang ada di dalam ruangannya, apa saja yang digelar dan juga situasi dan kondisinya di dalam seperti apa, karena memang pihak Kejagung ini masih masih belum memberikan konferensi pers resmi terkait penggeledahan ini. Dan juga memang sebelumnya Presiden Prabowo Subianto ini memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Selain Dadan juga memang Wakil Kepala BGN yakni Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya juga dicopot. Memang pengumuman ini disampaikan pada Selasa malam lalu, yaitu di mana pada hari kemarin Selasa, Mensesnek Prasetyo Hadi didampingi oleh Seskap Dedi Indrawijaya dan juga Kepala Bakom RI yaitu Muhammad Kodari di Istana Presiden pada Selasa 2 Juni malam kemarin. Mensesnek ini menyampaikan keputusan ini diambil oleh Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan monitoring hingga akhirnya evaluasi kinerja para pimpinan BGN ini diputuskan. Memang juga Menteri Sekretaris Negara yaitu Mensesnek Prasetyo Hadi ini angkat bicara perihal dugaan jual beli titik dapur SPPG atau
Dapur Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG. Sehingga pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN ini dicopot, yaitu Dadan Hindayana dan juga beserta para jajaran wakilnya. Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa kemarin saat dilakukan audit internal di Badan Gizi Nasional atau BGN mengenai dugaan jual beli titik dapur MBG, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa BGN ini sangat amat memegang peranan yang sangat strategis dalam mendukung agenda pemerintah, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Oleh karena itu, memang BGN dituntut memiliki tata kelola yang sangat kuat serta kepemimpinan yang mampu memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto atau program prioritas pemerintah ini berjalan sesuai target. Prasetyo Hadi juga menyampaikan pemerintah ingin BGN atau Badan Gizi Nasional ini selalu menjalankan tugas dan fungsi sebaik mungkin. Memang sebelum dicopot dari jabatannya sebagai wakil kepala BGN yaitu Sony Sanjaya. Sony Sanjaya juga mengungkapkan meminta jajaran dan juga masyarakat mewaspadai maraknya dugaan praktik penipuan berkedok jual beli titik usulan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG atau Dapur Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG. Memang diketahui praktik jual beli titik SPPG ini terbongkar setelah adanya memang laporan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan. Setidaknya ini ada total sekitar 20 laporan yang masuk ke polisi. Dan juga memang sejauh ini pun praktik jual beli itu terbongkar dan di mana praktik ini terbongkar di 2 daerah. Yang pertama kali terbongkar di daerah Batam. Polisi mengusut dugaan penjualanan 2 titik SPPG ini senilai 400 juta rupiah. Dan yang kedua memang Anggi dan juga pemirsa, kasus di Jawa Barat yaitu total dari 21 orang yang mengaku sebagai korban, ini kerugiannya ditaksir mencapai 1,9 miliar. Dan juga memang Anggi dan juga pemirsa, dari hasil penelusuran dan bukti yang ada, BGN ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli SPPG ini terorganisir, adanya keterlibatan kelompok atau sebuah kelompok yang terstruktur di balik penipuan ini. Dan memang sebelumnya Presiden Prabowo Subianto ini telah menunjuk Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, saat ini ditunjuk sebagai pengganti dari Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Dadan dan saat ini tengah menggantikan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Memang pergantian pengumuman ini diumumkan secara resmi di Istana Presiden pada Selasa malam kemarin yang diumumkan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi bersama dengan Seskap Teddy Indrawijaya dan juga Kepala Bakom RI yaitu Muhammad Kodari di Istana Presiden pada hari kemarin yaitu Selasa malam, di mana memang setelah evaluasi kinerja ini dilakukan selama 1,5 tahun dan juga selain Kepala BGN yang sekarang menjabat sebagai Kepala BGN yang baru yaitu Nanik S. Deyang, Presiden Prabowo Subianto ini juga menunjuk 2 wakil Kepala BGN yang baru yaitu Agustina Arumsari dan juga Maijen TNI Trenggona sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau Wakil BGN. Kembali ke Anda di studio, Anggi. Baik, Vinka, untuk hari ini karena proses penggeledahan masih terus berjalan sejak dini hari tadi, apakah aktivitas kantor BGN ini masih berjalan normal atau dihentikan sementara? Yang dan juga pemirsa, untuk aktivitas di wilayah kantor Badan Gizi Nasional atau BGN saat ini masih belum adanya aktivitas normal dikarenakan aktivitas para pelayanan administrasi di kantor Badan Gizi Nasional ini dihentikan sementara dikarenakan memang Kejaksaan Agung saat ini masih terus melakukan penggeledahan sehingga memang para karyawan dari Badan Gizi Nasional bisa dilihat di belakang saya saat ini masih terus berada di luar ataupun berada di dalam lobi BGN dikarenakan memang Kejaksaan Agung sampai dengan siang hari ini masih belum keluar dari kantor BGN, Anggi. Dan untuk informasi lebih lengkapnya kami masih akan terus memantau perkembangan yang ada di sini dikarenakan memang saat ini kami terus menunggu informasi atau statement resmi langsung dari pihak Kejaksaan Agung. Kembali ke Anda di studio, Anggi. Baik, Dinda. Jadi sampai saat ini aktivitas kantor dihentikan sementara begitu ya, Dinda. Apakah ada beberapa kemudian pegawai yang baru tahu ada penggeledahan ini sehingga kemudian mereka masih berada di lokasi dan tidak diperbolehkan atau menunggu di luar? Ya, Anggi dan juga pemirsa, tadi juga kami berbincang sedikit dengan para pegawai yang ada di sini. Memang sebelumnya mereka, sebagian dari mereka memang sudah tahu dengan adanya penggeledahan ini, tetapi memang sebagian juga baru tahu dikarenakan memang
mereka baru melihat kejadian yang ada di sini, yaitu penggeledahan dari Kejagung, sehingga memang beberapa karyawan ini ada yang sudah tahu dan juga ada yang belum tahu. Seperti itu, Anggi. Baik, Adinda Vinka, nanti kami akan kembali ke Anda. Terima kasih. Pemirsa, di siang hari ini kami masih menunggu informasi terkini berkenaan dengan proses penggeledahan yang dilakukan oleh Kejagung di kantor Badan Gizi Nasional dan sudah dilakukan sejak pukul 2 dini hari dan sampai saat ini masih terus berlangsung, pemirsa. Dari rentang masa terjadinya penggeledahan ini atau juga berkenaan dengan evaluasi BGN, sebelumnya pemerintah menyatakan bahwa Presiden ini sudah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja BGN serta pelaksanaan program makan bergizi gratis selama hampir 1,5 tahun. Ada hasil evaluasi yang disebutkan diantaranya mencakup aspek tata kelola, kedisiplinan, SOP, kemudian kualitas pelaksanaan program. Jika kita runut, pemirsa, di tanggal 2 Juni 2026 malam, Menteri Sekretaris Negara mengumumkan bahwa Presiden mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, kemudian Lodwig Pusum sebagai Wakil Kepala BGN, dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Pemerintah menyebutkan bahwa pergantian ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi dan percepatan kinerja lembaga. Kemudian pengangkatan pimpinan baru BGN pada saat yang sama, Presiden kemudian menunjuk Nani S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Sebelumnya ia menjabat Wakil Kepala BGN, lalu Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Pengumuman ini juga disampaikan langsung oleh pemerintah pada malam 2 Juni 2026. Di tanggal 3 Juni, pemirsa, dini hari, kami mendapatkan informasi bahwa Kejagung menggeledah kantor BGN. Ini berarti kurang dari 24 jam setelah pergantian pimpinan penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung. Kemudian melakukan penggeledahan di kantor BGN. Selama proses berlangsung, akses ke gedung dibatasi dan sejumlah pegawai menunggu di luar kantor. Tadi menurut laporan reporter kami bahwa siang hari ini juga aktivitas sementara dihentikan. Lalu Kejagung mengonfirmasi bahwa penggeledahan memang dilakukan oleh penyidik di Pitsus. Namun untuk berkenaan dengan perkara apa yang sedang disidiki, kemudian apakah sudah ada tersangka, dokumen apa yang dicari, sehingga apakah penggeledahan ini berkaitan langsung dengan pencopotan Dadan, ini juga masih kita tunggu untuk konfirmasi lanjutannya. Penjelasan pemerintah, pemirsa, yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara bahwa evaluasi BGN selama 1,5 tahun ini mencakup beberapa hal. Disebutkan oleh Mensesnek berkenaan dengan kedisiplinan menjalankan SOP. Pemerintah menemukan catatan ini terkait kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Aspek ini yang kemudian juga menjadi salah satu bahan evaluasi dari Presiden. Evaluasi pemirsa juga menyasar tata kelola internal BGN, termasuk bagaimana lembaga mengelola program berskala nasional yang melibatkan anggaran besar, banyak mitra, dan juga koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah. Lalu pemerintah juga secara eksplisit menyebutkan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat sebagai salah satu catatan evaluasi, karena program ini menyasar anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tentu konsistensi mutu dan keamanan pangan ini menjadi perhatian utama oleh Presiden. Presiden juga disebut menerima masukan dari kementerian terkait dan masyarakat termasuk penerima manfaat MBG, sehingga evaluasi mencakup apakah program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Menurut pemerintah, Kepala BGN dituntut memiliki kemampuan mengelola koordinasi lintas sektor serta efektif, harus memiliki aspek kepemimpinan dan kemampuan menyinergikan berbagai pihak juga menjadi bagian dari penilaian. Kami ajak Anda kembali bergabung dengan rekan kami, ada Adinda Vinka di kantor BGN. Adinda, hingga siang hari ini tadi disebutkan juga oleh rekan kita yang berada di Kejagung, belum ada informasi atau juga keterangan resmi berkenaan apakah memang ada hubungannya antara pencopotan dan juga evaluasi begitu ya, dan juga penggeledahan di hari ini. Nah, untuk kegiatan hari ini di BGN seperti apa, Vinka? Ya,
Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Memang pada saat siang hari ini kami masih terus berada di depan kantor Badan Gizi Nasional atau BGN, di mana memang berdasarkan informasi dari PLHK Puspenkum Kejagung, memang pihak Kejagung ini masih terus menggeledah di dalam kantor Badan Gizi Nasional atau BGN, yang di mana memang mereka menggeledah sekitar pada pukul 2 dini hari tadi sampai dengan hingga siang hari ini pada pukul 11:27. Ini pihak Kejagung ini masih belum keluar dari kantor BGN ataupun memang masih terus melakukan penggeledahan di dalam. Untuk apa saja yang digeledah, barang bukti ataupun ruangan-ruangan mana, kami sampai dengan siang hari ini, Anggi dan juga pemirsa, masih belum mendapatkan informasi lebih terkait hal ini. Dikarenakan memang bisa dilihat situasi dan kondisi di belakang saya saat ini dari kantor Badan Gizi Nasional atau BGN memang masih belum menunjukkan adanya tanda-tanda pihak dari Kejaksaan Agung atau Kejagung ini masih belum keluar dari kantor Badan Gizi Nasional. Tetapi memang jika bisa saya gambarkan situasi dan kondisi sampai dengan hingga siang hari ini, pihak karyawan dari Badan Gizi Nasional atau BGN masih terus lalu lalang di dalam kantor Badan Gizi Nasional, tetapi memang para karyawan BGN ini masih belum bisa untuk masuk ke dalam lebih lagi di dalam kantor BGN, karena memang mereka hanya diperbolehkan masuk di area lobi saja ataupun di area luar. Dan Anggi dan juga pemirsa, kami juga para awak media ini juga masih terus berada di luar pagar kantor Badan Gizi Nasional, dikarenakan memang untuk pengawasan dan juga pengamanan di sini sangat amat ketat, karena memang untuk penggeledahan ini masih belum usai, sehingga kami juga para awak media ini masih terus menunggu informasi lebih lanjutnya lagi di depan kantor Badan Gizi Nasional. Dan juga memang sebelumnya pada saat Kejagung datang ke kantor Badan Gizi Nasional, kami mendapatkan informasi memang mereka datang sekitar pukul 2 dini hari tadi memakai mobil, ada sekitar 4 mobil yang memasuki kantor Badan Gizi Nasional. Dan juga memang sebelumnya pemerintah juga telah mencopot dari Kepala Badan Gizi Nasional, yaitu Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Ini dicopot dari jabatannya. Selain Dadan juga memang ada Wakil Kepala BGN yakni Ledewich Pusung dan juga Sony Sanjaya juga dicopot. Sehingga memang untuk jabatan dari Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang telah dikonfirmasi dari pihak pemerintah ini memang digantikan oleh Nanik SD yang sebagai Kepala BGN yang baru, dan juga mengikuti dengan Wakil Kepala BGN yang baru, yaitu ada Agustina Arumsari dan juga Maijen Trenggono. Untuk informasi lebih detail lagi terkait seperti apa di dalam prosesi penggeledahan di dalam dan juga ruangan-ruangan apa saja yang digeledah, kami saat ini sampai dengan siang hari ini masih belum mendapatkan informasi, dan kami masih akan terus menunggu informasi resmi lebih lanjutnya dari kantor Badan Gizi Nasional, dan kami akan terus mengabarkannya untuk Anda. Kembali ke studio, Anggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.